Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menginstalasi daripada Mikrotik OS di VirtualBox. Penasaran dengan caranya? Kita langsung saja ke praktek. Oke, sebelum kita praktek, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Itu pertama, kita harus memiliki sebuah aplikasi virtual machine, yaitu di sini saya menggunakan VirtualBox. Kemudian yang kedua adalah kita harus memiliki file ISO daripada Mikrotik yang akan kita install secara virtual. Nah, di sini saya sudah di sini saya sudah mendownload file ISO daripada Mikrotik OS, di mana saya simpan di local disk D, ya, kemudian di software, jaringan, kemudian di bagian ini. Nah, ini adalah file daripada Mikrotik OS yang akan nanti saya install secara virtual di VirtualBox. Oke, kita langsung saja. Nah, langkah pertama adalah kita harus membuat file baru, ya. Nah, di sini kita kasih nama Mikrotik 2. Nah, kemudian untuk tipenya kita gunakan Linux, kemudian untuk versionnya kita pilih Older Linux 32 bit. Kemudian kita pilih Next. Nah, untuk di bagian memori kita biarkan saja 256, ya, karena kalau kita menggunakan yang di bawahnya, contohnya 128 MB, maka nanti takutnya dalam proses instalasinya, ya, akan sangat berpengaruh. Jadi kita biarkan saja isi memorinya, kita biarkan 256. Kemudian kita pilih Next. Nah, di sini kita pilih Create, ya. Kemudian di bagian ini kita biarkan VDI, ya. Kemudian Dynamic Allocated, Next. Ini kita Next, Create juga, ya. Oke, setelah kita membuat folder mesin, ya, di sini dengan nama Mikrotik 2, maka langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bagian menu setting. Di sini kita akan mengkonfigurasi beberapa hal, yaitu di bagian sistem, ya. Di bagian storage. Nah, di sini di bagian empty ini kita akan mendownload daripada file ISO Mikrotik yang akan kita install secara virtual. Nah, di sini kita, jika tidak muncul di bagian sini, maka kita cari di bagian choose this file. Nah, di sini kita cari di folder mana tempat kita menyimpan daripada Mikrotik OS yang akan kita install. Kemudian kita pilih open. Langkah selanjutnya adalah kita beranjak ke bagian network. Nah, di network ini terdapat 4 buah adapter, yaitu adapter 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini jika kita men-setting enable network adapter bagian adapter 1, maka nanti di Mikrotik kita akan muncul satu ether, ya, yaitu ether 1. Sedangkan kalau seandainya kita mencentang 2 adapter di bagian network setting ini, maka nanti di Mikrotik kita akan muncul 2 interface, yaitu ether 1 dan ether 0 dan ether 1, ya. Jadi di sini kita coba setting keduanya, ya. Jadi kita akan coba setting adapter 1 dan adapter 2. Nanti kita akan lihat juga perubahannya di bagian Mikrotik yang sudah terinstall. Nah, di adapter 1 ini kita akan pilih host only adapter, ya. Kemudian kita pilih di bagian advanced. Nah, di bagian promises mode ini kita pilih logout. Kemudian kita beralih ke adapter 2. Nah, di sini kita centang, ya, enable network adapternya. Kemudian kita pilih attack to ini, ya, mode daripada koneksinya. Nah, di sini kita pilih internal network biar nanti bisa terhubung dengan virtual machine yang sudah kita install di VirtualBox. Kemudian di sini kita ubah juga menjadi allow on. Nah, setelah itu kita pilih OK. Nah, selanjutnya baru kita bisa melakukan proses start instalasi. Oke,
Di sini dia meminta untuk memasukkan daripada file ISO-nya ya. Nah, di sini kita pilih Mikrotik 633.iso. Kemudian kita pilih Start. Nah, sembari menunggu proses instalasi selesai, nah nanti ke depannya ya kita rencanakan semua virtual machine yang akan kita buat di VirtualBox ini akan kita gunakan untuk mempelajari jaringan di GNS3. Oke, kita pindah ke bagian instalasi. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan paket aplikasi yang akan kita install di Mikrotik. Jadi caranya adalah dengan cara menandai, misalnya dengan menggunakan tanda spasi ya, seperti ini. Namun jika seandainya kita ingin menginstal semua paket aplikasi yang ada, jadi kita tinggal menekan huruf A, sehingga nanti semua aplikasi akan tercentang semuanya. Nah, untuk lanjut kita bisa menggunakan menekan huruf I. Oke, kemudian kita pilih ya, kemudian ya lagi. Oke, sebenarnya proses daripada instalasi Mikrotik OS ini bertujuan untuk meminimalisir daripada bukan penggunaan ya, tetapi biaya dalam membeli sebuah peralatan Mikrotik, karena berhubung Mikrotik kan harganya cukup mahal. Nah, di sini kita bisa akali dia dengan menggunakan daripada Mikrotik OS. Nah, untuk secara umum konfigurasinya tidaklah begitu sulit ya di sini. Cuman saja yang membedakan adalah tampilan saja. Jadi kalau di Mikrotik OS tampilannya full CLI ya, Command Line Interface, sedangkan kalau di Mikrotik secara real kita disuguhkan antarmuka yang sangat friendly ya. Jadi dengan menggunakan Winbook biasanya kan sudah ada dialog-dialog kelas di sana. Oke, kita lanjut ke bagian instalasi. Nah, setelah selesai semua paket dari aplikasi yang kita pilih tadi terinstall ya, maka proses instalasi sudah selesai. Nah, setelah itu kita diminta di sini untuk melakukan restart ulang atau reboot. Nah, cuman saja sebelum kita melakukan tekan enter untuk restart ulang daripada instalasi ini ya, dari konfigurasi dari Mikrotik yang sudah kita install, kita sebelumnya harus mengeluarkan daripada DVD Mikrotik OS-nya, karena takutnya nanti ketika kita tidak keluar dari CD ini, maka proses instalasinya akan berlanjut lagi ya. Jadi dia minta untuk install kembali seperti itu. Jadi kita hilangkan dengan cara klik kanan di bagian DVD ini. Kemudian kita hilangkan centang di bagian Mikrotik OS-nya. Kemudian kita pilih Force Unmount. Nah, setelah itu baru kita tekan enter. Oke, sekarang tampilannya sudah selesai ya, instalasinya sudah selesai dan tampilan awalnya seperti ini. Jadi Mikrotik dengan tipenya berapa, dan di baris kedua itu adalah Mikrotik login. Nah, untuk pertama kali login daripada Mikrotik OS ini adalah menggunakan username admin dan passwordnya kosong. Jadi kita bisa lewati ya. Jadi kita coba dulu. Kita ketikkan admin. Nah, di bagian password ini kita langsung enter ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini, Mikrotik. Nah, do you want to see the software lisensi? Nah, jika kita menginginkan melihat daripada lisensi daripada Mikrotik ini, kita pilih ya. Jika tidak, kita bisa langsung pilih. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Jadi pada tahap ini instalasi daripada Mikrotik OS sudah selesai.
kita akan mencoba beberapa fungsi ya, biar kita lebih kenal di awal dari instalasi ini. Contohnya kita akan coba melihat fungsi-fungsi apa saja yang ada dengan menggunakan menekan tombol tab. Oke, di sini ada judgment, sertifikat, konsul, disk, dan lain sebagainya. Kemudian kalau seandainya kita tadi sudah mengatur di bagian VirtualBox itu adapter 1 dan adapter 2 kita sudah enable kan. Di sini kita bisa lihat di bagian interface. Jadi kita ketik interface ya, kemudian kita tekan P. Jadi interface P ini maksudnya adalah interface print. Jadi dia nanti akan memunculkan interface apa saja yang sudah ada di MikroTik. Oke, sudah ada Ether 1 dan Ether 2. Jika seandainya kita membutuhkan 3 buah Ether, jadi kita harus out dulu dari MikroTik OS ini, kemudian di bagian VirtualBox kita atur di bagian setting network. Nah, di sana di adapter 3-nya kita harus enablekan. Oke, sekian dulu video instalasi daripada MikroTik OS kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini biar terus berkembang dan saya tentunya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next time. Salam Wallet dan channel.